Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian percabangan untuk satu kasus. Di sini kode misal bilangan itu masuk ke 25. Variabel bilangan mempunyai value 25 dan untuk percobaan kita pakai if untuk memeriksa apakah bilangan kurang dari 20. If jika bilangan value pada bilangan kurang dari 20, print cetak bilangan kurang dari 20. Dan jika bukan, maka print false. Ini maksudnya adalah kita mengecek kondisi apakah bilangan kurang dari 20, dan karena ini 25, jadi bilangan kurang dari 20 itu akan menghasilkan false. Karena false, maka tidak akan menjalankan print bilangan kurang dari 20. Namun kita akan menjalankan yang else, yaitu print false. Maka dari itu hasilnya adalah false. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dar Samudra dengan NIM 122450102. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu percabangan dua kasus, yang dimana di sini permisalan usia sama dengan 13. Dengan untuk mengecek kategori usia ini memakai percabangan if, yaitu if usia kurang dari sama dengan 12, printnya anak-anak. Misalnya tidak kurang dari sama dengan 12, maka printnya remaja. Di sini didapatkan hasil outputnya yaitu remaja karena 13 lebih besar daripada 12. Baik, selanjutnya saya Syalaisya Andini Putriansyah dengan NIM 122450111 akan menjelaskan percabangan 3 kasus. Di sini kita akan mengevaluasi nilai angka suatu mata kuliah dan mengkategorikannya sebagai rendah, sedang, tinggi. Dengan ketentuan, jika nilai kurang dari 50, maka akan berkategori rendah. Jika nilai berada pada rentang 50 sampai 80, akan berkategori sedang. Lalu jika nilai lebih dari 80, dikategorikan sebagai tinggi. Kemudian kita inputkan menginisiasikan variabel nilai dulu. Di sini kita akan mengecek atau mengkategorikan nilai dari 75 itu masuk ke kategori mana. Kemudian di sini kita akan melakukan percabangan 3 kasusnya. Di sini kondisi pertama, jika nilai kurang dari 50, maka akan berkategori rendah. Jika nilai tidak kurang dari 50, maka dia akan dicek lagi di kondisi kedua, apakah dia nilainya berada pada rentang 50 sampai 80. Jika ya, maka akan berkategori sedang. Jika dia tidak ada dalam dua kondisi ini, tidak termasuk dalam dua kondisi ini, maka di sini akan dikategorikan tinggi. Di sini 75 setelah dicek akan berkategori sedang. Kemudian perulangan. Perulangan di sini pertama ada perulangan for, dipakai ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Di sini kita akan mengecek nilai terbesar dari sebuah vektor. Pertama, kita inisiasikan vektor X yang berisi 15, 18, 10, 8, dan 20. Kemudian kita deklarasikan di sini N yang menyimpan panjang dari vektor X tersebut, yaitu di sini 5, N itu 5. Kemudian di sini ada perulangan, di mana dari elemen ke I, dari setiap elemen pada vektor, perulangannya dimulai dari indeks kedua sampai ke N. N di sini tadi 5. Iterasi di sini habis itu masuk ke percabangannya. Iterasi pertama jika kondisinya data dengan indeks data vektor X dengan indeks ke I lebih besar daripada vektor X indeks pertama, maka
inisiasikan A ya, di mana menyimpan vektor X indeks pertama. Kemudian di sini dilakukan pertukaran di mana X indeks pertamanya itu diganti menjadi vektor indeks ke I, kemudian X indeks ke I menyimpan A, ditukar di sini. Setelah itu A diinisiasikan yang menyimpan nilai terbesar di mana X indeks 1. Di sini hasilnya adalah 20. Baik, halo, perkenalkan nama saya Andre Hadi Mendroto Baksit dengan NIM 122450108 dari kelas C dan kelompok 10. Nah, di sini saya akan melakukan pengulangan praktikum modul sebelumnya, yaitu algoritma pengurangan iterasi. Pada subtopik pada saat ini saya akan mengulangi mengenai pengulangan while dan pengurutan. Pertama-tama saya akan melakukan sintaks perulangan while terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah menginisialisasi variabel. Kita input nilai X sama dengan 1. E-nya sama dengan 2. Kemudian kita input juga toleransi dengan 10 pangkat min 5. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan while. Operasi perulangan while dengan fungsi while E lebih besar dari toleransi. Kita bikin iterasinya, kita buat simpan nilai X yang lama ke nilai C, ke variabel C maksudnya. C jadi sama X. Lalu kita update nilai X yang baru. X dengan X dikurang 5 dikali X pangkat 2 min 1,25 dibagi 10 kali X, 10X. Oke. Kemudian kita hitung selisihnya. Hitung selisih. E dengan APS absolut X dikurang C. Ya. Kemudian kita menampilkan hasil akhir dari algoritma di atas dengan fungsi get nilai akhir X yang memanggil kembali X, nilai X dan kemudian kita memanggil kembali nilai E memanggil variabel E. Kita running. Nah, terdapat hasil yang dapat lihat outputnya nilai akhir dari X adalah 0,5 dan nilai akhir dari E adalah 2,303,057 E. Karena banyak dia dibuat jadi E pangkat 8. Jadi di sini while E lebih dari toleransi,
merupakan perulangan while itu yang akan terus berjalan selama selisih E lebih besar dari toleransi. Jadi berarti algoritma akan terus memperbarui nilai X hingga perubahan antara iterasi cukup kecil gitu. Kemudian kita beralih ke subtopik selanjutnya yaitu eh, pengurutan atau sorting. Pertama kita inisialisasi data X sama dengan C, nama angkanya 15, 11, 10, 8, dan 20. Kemudian kita definisikan N adalah panjangnya X, panjang data X begitu. Baru di sini kita akan melakukan perulangan for dan while. Jadi ada dua fungsi perulangan di sini yang kita akan lakukan. Yang pertama kita akan lakukan for I in 1 sampai N-1. Baru kita iterasi untuk setiap elemen. Kita definisikan nilai J itu adalah I tambah 1. Kemudian kita lakukan while J kurang dari sama dengan N. While J, jadi while J kurang dari sama dengan N ini adalah perbandingan dengan elemen berikutnya. Kemudian kita buat percabangan if X di mana variabelnya I lebih besar dari X dengan variabelnya J dan di sini kita akan menukar nilai XI dan nilai XJ. X I X I bertukar menjadi XJ, kemudian XJ bertukar menjadi objek 10. Lalu kita inkrementkan nilai J ditambah 1. Karena nilai J tadi sudah ditukar dengan nilai I ya. Lalu kita running. Oh, ada sedikit kesalahan di sini. J error in if X is. Oh, sabar. Sini harusnya ini ya teman-teman. Nah ini di sini. Kemudian dikasih sudah XJ temper. Oh, sini masih pakai lagi. Satu, dua, J, oh kurang satu. Ya, baru kita akan menampilkan hasilnya. Cat, data yang diurutkan adalah X. Kita mengembalikan nilai X-nya. Teman-teman, perputarannya. Ya, sudah terlihat outputnya data yang diurutkan adalah dari 8, 10, 15, 18, 20. Jadi di sini algoritma yang kita pakai fungsinya untuk mengurutkan nilai dari data terkecil ke data yang terbesar. Jadi di for I
in1 sampai n-1 itu melakukan iterasi dari elemen pertama hingga elemen sebelumnya yang terakhir gitu. Kemudian untuk J sama dengan I plus 1 itu mulai membandingkan elemen I dengan elemen J berikutnya. Lalu untuk perulangan while, ini melakukan perbandingan antara elemen I dan elemen J. Jika elemen I lebih besar dari elemen J, maka mereka akan ditukar gitu. Kemudian kita incrementkan nilai J menjadi J plus 1. Ini mengincrementkan J untuk membandingkan elemen berikutnya. Proses ini dilakukan sampai semua elemen dibanding. Baik, mungkin sekian dari yang saya lakukan untuk pengulangan materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.